Otomotif Mania, selamat datang di Modifikasi dan Perlampuan Indonesia. Dan di belakang gua nih ada satu unit mobil yang udah nggak asing lagi, yang sering warawiri di kontes-kontes ataupun pameran-pameran yang ada di Indonesia. Ini adalah salah satunya mobil The One Innova, yang dimana mobil ini adalah juga mobil teman kita yang udah sering ikut kontes modifikasi. Dan sekarang kita pengen ngebahas nih, selain dari modifikasinya, kita pengen ngebahas dari si lampunya, karena lampunya itu unik banget, beda banget, dan juga untuk dari si konsepnya memang agak sedikit berbeda dengan lampu-lampu pada umumnya. Karena biasa kan teman-teman kalau misalkan pengen modifikasi lampu, biasanya pakai single proyektor atau 2 proyektor maksimal, orang banyak kan pakai 3 proyektor di satu lampu Innova. Tapi karena si ownernya pengen tampil beda, dia bikin 10 set untuk si lampu pada Innova ini. Kita lihat untuk detailnya. Nah, teman-teman ngerasa unik atau gokil nggak sih nih si pemilik mobil? Karena kalau dengan tampilan 1, 2, atau 3 aja biasa lampu udah terang. Ini dia pakai 10 sebelah kanan dan juga 10 ada di sebelah kiri. Bisa dibayangin nggak nih terangnya kayak gimana, dan juga untuk pembuatannya sulitnya kayak gimana? Karena kalau misalnya 1, 2, atau 3 proyektor posisinya udah ada. Tapi kalau 10 kita mesti bikin dari frame, rangkanya, motorized untuk penggeraknya, posisinya, settingannya 10 harus seperti apa, grafirnya, tapi space-nya sekecil ini. Kebayang nggak sih bikinnya itu sulitnya kayak gimana, guys? Jadi teman-teman tuh, kalau untuk proses pembuatan ini benar-benar memerlukan effort yang lebih dan juga memerlukan waktu yang lebih dalam memodifikasi lampu ini. Kita lihat buat detailnya untuk yang part-part yang ada di dalamnya. Nah guys, kebayang nggak nih kalau misalkan dalam lampu Innova yang kecil ini harus ditempatkan posisinya 5 bagian atas dan 5 bagian bawah. Nah, tapi biasa kalau untuk penempatan lampu yang sudah banyak ini, estetiknya juga harus diperhatikan, karena kan posisinya nggak gampang nih untuk setting si lampu ini pada bagian atas dan juga pada bagian bawah. Nah, kalau teman-teman lihat posisi tengah grafirnya ini juga dibuat ala Indonesia. Dia menggunakan grafirnya beda nih. Biasanya high-tech, kali ini dibikin konsepnya batik. Jadi unik banget untuk konsepnya, dan juga logo The One tetap ada di dalam lampu ini. Jadi untuk total keseluruhan mobil ini bisa dikatakan sangat unik dan juga sangat berbeda. Nah, memasuki pada bagian samping nih guys, teman-teman harus lihat dengan tampilan simple, tapi kalau kita udah posisi ada di samping, ternyata ada satu grafis yang juga telah disematkan dengan tampilan dari akrilik menggunakan lampu matrix. Jadi dia bisa berubah-berubah warna sesuai dengan keinginan controller dari kita buat ngontrol si lampu ini. Dan dengan tampilan yang simple ini tapi mewah. Cuman tampilan si lampunya aja yang keren dan juga proporsional, teman-teman juga harus ngeliat nih kabelnya atau wiringnya yang disematkan untuk si lampu ini. Ternyata nggak kaleng-kaleng. Ini dibuat dengan tampilan WearTag. Jadi kalau biasanya pakai 10 set, ini biasanya untuk rangkainya susah banget dan perlu waktu. Biasanya kabelnya kemana-mana tuh, udah repot banget. 10 kiri, 10 kanan, kita masih menggunakan 10 kabel set. Tapi biasa susunannya nggak rapi. Tapi dengan di mobil ini, tampilan si wiringnya tuh bisa perfect banget dan rapi banget. Dan ini tertata dengan sempurna pada mobil ini. Kita panggilin yang instalasi untuk perkabelan ini. Bro, apa kabar? Nah, ini rajanya perkabelan yang install di mobil ini. Gue pengen nanya nih, gimana caranya install perkabelan dengan banyak
banyak proyektor seperti ini tapi hasilnya bisa maksimal. Pada intinya dari konsep kita awal sih kok. Intinya konsep kita udah tahu nih. Ya, kita menggunakan 10 set proyektor dengan beban satu proyektor plus minus low beamnya 35. Iya betul. Jadi kita perhitungin karena ini mobil kontes. Iya betul. Suatu saat mau perubahan konsep lagi, kabel ini harus bisa difungsiin. Jadi Betul. kita nggak usah bongkar lagi. Oh, nggak usah dibongkar-bongkar lagi. Jadi Betul. kabel set ini misalkan nanti kita ada tambahan modifikasi ataupun perubahan-perubahan sedikit, kabelnya masih tetap berfungsi. Mendukung. Wah, keren banget. Jadi nih. ini udah fungsional, nggak perlu lagi penambahan atau perubahan lagi. Betul. Nah, biasanya kalau orang modifikasi 10 set, itu kabelnya udah kemana-mana tuh, udah berantakan kemana-mana. Caranya gimana supaya bisa bikin ini bisa rapi dan juga perlu berapa hari? Kita butuh kemarin waktunya kurang lebih 10 hari buat ngerangkain kabelnya itu semua total kabelnya itu adalah 48 piece, 48 jalur. Total 48 jalur. Nah, tapi yang agak sedikit bikin mobil ini unik lagi, dia tuh ada modulnya lagi, dan modulnya rangkaiannya itu harus bener-bener bisa sinkron supaya nanti si lampunya jalurnya keluarnya kiri kanan bisa sama. Kalau misalkan ada salah modul, posisi penempatan jalur, itu nanti si blitznya ataupun si gerak modulnya itu pasti Nggak sinkron. Nggak sinkron. Iya. Nah, itu susah banget kan? Lumayan kok, karena kan ini adaptasinya Wellen. Iya. Dua modul Wellen kita cangkokin dengan modul metric. Iya. Jadi tiga ini harus adaptasi ketika low beam sesuai fungsinya. Betul. Low beam, high beam sesuai fungsinya. Trouble-nya kita kemarin adalah cangkokin tiga ini gimana caranya ketika lampu utama nyala, Wellen difungsiin, dia bisa kedip juga. Tapi lampu utama tetap nyala. Oh, oke. Bagian tiga pinggiran ini jadi kedip, yang lainnya nyala normal. Boleh. Nah, kita boleh lihat nggak nih seperti apa modulnya? Kita nyalain boleh? Boleh. Nah, ayo kita coba. Nah, teman-teman bisa ngeliat nih, posisi lampu sekarang untuk dari si modulnya udah nyala. Ini bisa dikatakan nggak gampang ya kalau untuk posisinya dalam lampu yang jumlahnya banyak. Nah, tapi kalau misalnya jumlahnya cuma 1 atau 2, itu mudah bikinnya. Gampang. Nah, tapi kalau 10, pas gitu kerjainnya buru-buru, pas mau kontes. Nah, tingkat kesulitannya apa nih? Yang paling sulit yang bikin pusing? Yang sinkronin welcome-nya kok. Sinkronin welcome. Karena welcome-nya ini kan nyalanya dari bawah, Iya. satu ke atas. Oh, dia muter ya? Muter. Dia Sama muter juga. Ini muter juga. Oh, sinkronin ya, karena kan posisinya banyak kan? Iya. Jadi nariknya masih bener-bener tuh. Kabelnya harus ditandain semua satu-satu, jadi harus sinkronin. Berarti yang paling bermasalah kemarin apa? Waktu. Waktu. Jadi kalau mau kontes itu biasanya kami selalu bermasalah dengan waktu. Misalkan udah mepet-mepet nih, terus gitu masih ada barang-barang yang belum kita kerjakan. Nah, itu kan berpacu dengan waktu. Biasanya kita selalu lembur-lembur. Terus kayak gitu sampai pusing nggak tidur-tidur. Tapi pas begitu mobil masuk ke pameran, kita punya kepuasan tersendiri. Nah, hasilnya bisa bagus, bisa maksimal, terus on time. Nah, itu udah bikin kita puas deh. Nah, sekarang kita mau panggil ini si owner mobilnya, si Dewan, yaitu Dewa. Kita panggil ya. Dewa. Nah, sekarang gue udah sama si ownernya, pemilik Dewan. Biasa kalau orang taunya mobil apa, mobil si Dewan. Nah, ini sebenarnya si ownernya namanya Dewa. Ya, nah ini sekarang kita udah bareng sama mobilnya. Sekarang kan mobilnya udah di pameran IMX. Yes. Nah, waktu lu kerjain deg-degan nggak? Parah sih. Gua nggak bisa tidur 4 hari guys. Nggak bisa tidur tenang gua. Dia nggak bisa tidur 4 hari. Kita kerjain 7 hari lembur. Ya, gua pulang itu dari bengkel selalu jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi balik ke bengkel lagi besok jam 9. Nah, tuh biasanya nih, kalau untuk kita lagi mau kontes, lagi mau modifikasi kendaraan-kendaraan seperti ini, yang pusing tuh nggak cuman si modifikatornya ataupun instalornya, tapi juga si ownernya ikut pusing. Iya, Pusingnya kenapa? Pusingnya takut nggak jadi, takut maksudnya kerjaannya kurang perfect dan lain-lain, bener nggak? Betul. Nah, tapi kalau begitu udah selesai, langsung review jujur dari si owner. Menurut bro, hasilnya yang udah terpasang oke nggak? Kalau menurut gua sendiri pasti subjektif, tapi Ya. gua tanya teman-teman yang udah datang. Menurut mereka ini paling gila. Tadi gua confirm ke teman-teman
di dunia nggak ada. Oh, yang pakai 10 set langsung di dalam satu headlamp. Satu itu, yang kedua dengan total 1000 watt lebih itu nggak ada. Oh, nggak ada ya? Udah Belum ada. confirm nggak ada. Jadi ini yang pertama. Ini yang pertama. Dan berhasil. Yes. Wah, ini juga salah satu terobosan besar buat modifikasi Indonesia, khususnya di bidang perlampuan, karena biasanya kalau untuk di perlampuan ini jujur sulit dan juga elektrikalnya itu benar-benar sensitif. Nah, apalagi yang udah sering kerjaan elektrikal. Nah, kita tahu nih sensitifnya seperti apa nih. Kalau untuk elektrikal sensitif sedikit, ya maka resikonya adalah kabel. Itu yang poin pertama. Poin pertama itu adalah kabel. Itu faktor pendukung. Pemilihan kabel nggak tepat dengan watt segitu besar. Bisa kebakar. Atau misalkan konslet atau yang lainnya, banyak hal-hal itu ya. Yang paling fatal adalah kebakar. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen install kendaraan, jadi maksudnya jalur itu benar-benar sangat penting diperhatikan supaya nanti hasilnya juga bisa maksimal dan baik. Tuh, yang kedua itu diameter kabel. Diameter kabel. Diameter kabel itu harus kita pikirin konsepnya yang benar-benar perform. Otomatis misal pakai satu bilah 100 watt. Jadi jangan pakai kabel yang kualitasnya rendah. Iya, betul. Minimal pakainya yang benar-benar kualitas grade B. Betul. Itu pengaruh banget. Minimal itu ya. Minimal. Nah, jadi kalau buat teman-teman, selain kabel-kabel, instalasi juga sangat penting dan itu semua udah dilakukan di mobil ini. Dan nanti kita review total keseluruhannya ya.